Halo dan salam sehat, jumpa kembali dengan saya Nerli Adria. Topik di video berikut adalah pulpa hygiene dan perawatan perineum. Pembahasan kita pertama adalah pulpa hygiene. Sebelum kita bahas tentang pulpa hygiene, kita bahas dulu tentang pulpa. Pulpa adalah organ yang tampak dari luar dan berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang. Ya, lebih jelasnya ya. Bagian-bagian dari pulpa mons veneris ya, mons veneris atau mons pubis adalah bagian yang menonjol di bagian simfisis pubis dan terdiri dari jaringan lemak ya. Mons veneris ini biasanya ditumbuhin oleh rambut ya. Fungsi dari rambut ini yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya infeksi dan yang kedua sebagai estetika. Kemudian labia mayora ini ya, bibir besar. Ini terdiri dari bagian kanan, kemudian kiri. Ini terdiri dari lapisan lemak yang merupakan lanjutan dari mons veneris. Nih, jadi lihat nih, masih ada rambutnya nih. Labia minora merupakan suatu lipatan tipis dari kulit sebelah dalam labia mayora nih ya. Ini kan mayora nih. Nah, kalau minora dia di sini. Oke. Labia minora ini banyak terdapat pembuluh darah, kemudian otot polos, dan ujung serabut otot. Klitoris adalah organ kecil yang terletak di atas labia minora. Lihat nih, betul ya. Klitoris ini banyak dialiri pembuluh darah dan urat saraf sehingga klitoris merupakan daerah yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Vestibulum merupakan organ sebelah lateral yang dibatasi oleh kedua labia minora ya, ini ya. Oke, lapisan dalam labia minora anterior nih, bagian atasnya ada klitoris dan dorsal fourchette nih dia ya. Nah, pada vestibulum terdapat dua kelenjar Skene dan dua kelenjar Bartholin. Nah, di sini ya, yang mengeluarkan sekret pada waktu berhubungan. Ini yang tugasnya mengeluarkan lendir ya. Nah, demikian penjelasan bagian-bagian dari pulpa. Sekarang kita lanjut di vulva hygienes. Vulva hygienes ini berasal dari kata hygienes, bahasa Yunani yang berarti sehat. Vulva adalah organ eksternal genitalia wanita yang terdiri dari mons veneris, kemudian labia mayora, labia minora, klitoris, dan vestibulum. Pulpa hygienes adalah suatu tindakan membersihkan pulpa dan daerah sekitarnya pada wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukan sendiri. Tindakan pulpa hygiene bisa juga dilakukan pada pasien yang harus istirahat di tempat tidur, misalnya pasien yang harus bed rest total, kemudian pemasangan infus, kemudian baru selesai dilakukan atau SC. Dan di mana klien ini harus dimandikan setiap hari ya. Pada saat memandikan harus dilakukan tindakan pulpa hygiene ya. Minimal tindakan pulpa hygiene ini dilakukan 2 kali sehari ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jika klien baru selesai BAB berarti harus sekalian dilakukan tindakan pulpa hygiene. Manfaat dari menjaga kebersihan pulpa, mencegah terjadinya infeksi, mencegah masuknya mikroorganisme pada urogenital tractus. Ini maksudnya adalah pada sistem perkencingan, kemudian memberikan rasa nyaman pada pasien. Oke, sekarang kita masuk di perawatan perineum. Ini ya, perineum tadi ya. Oke. Nah, seperti kita ketahui, perineum adalah bagian permukaan dari pintu bawah panggul yang terletak di antara pulpa dan anus. Nih. Oke. Perineum terdiri dari otot, fascia, urogenitalis, serta diafragma pelvis. Perawatan perineum adalah suatu upaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dengan cara menyehatkan daerah antara kedua paha ini ya, yang dibatasi oleh lubang anus atau dubur, di mana terdapat bagian alat kelamin luar pada wanita yang habis melahirkan. Dengan dilakukannya perawatan perineum yang tepat, ini dapat mencegah pasien tersebut terkena infeksi. Tujuan dilakukannya perawatan luka perineum adalah untuk menjaga kebersihan pada daerah kemaluan, kemudian mengurangi nyeri dan meningkatkan rasa nyaman pada ibu, mencegah infeksi. Ini bisa terjadi
Jadi masuknya mikroorganisme ke dalam kulit dan membran mukosa. Bisa juga kalau perawatan luka ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan menambah kerusakan jaringan. Dengan dilakukannya perawatan yang baik, berarti akan mempercepat proses penyembuhan dan juga bisa mencegah terjadinya perdarahan. Membersihkan luka dari debris, ya, tindakan drainase. Maksudnya drainase di sini adalah untuk mengeluarkan cairan atau eksudan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perawatan perineum. Itu terdiri dari dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, faktor gizi terutama berhubungan dengan protein, ya, sangat membantu terhadap proses penyembuhan luka pada perineum, yaitu tentang obat-obatan steroid dan antikoagulan. Nah, kalau steroid ini dapat menyamarkan adanya infeksi. Obat antikoagulan ini dapat menyebabkan hemoragik atau perdarahan. Pengetahuan ini menentukan proses dari penyembuhan luka. Apabila pengetahuan ibu kurang terhadap masalah kebersihan, maka penyembuhan luka pun akan berlangsung lama. Penanganan di sini maksudnya penanganan petugas, ya. Pada saat persalinan, apakah pembersihan dilakukan dengan tepat? Nah, jadi ini berhubungan dengan proses pencegahan infeksi. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Ini merupakan kemampuan ibu dalam menyediakan antiseptik. Budaya dan keyakinan. Nah, budaya dan keyakinan akan mempengaruhi penyembuhan perineum. Misalnya, ada larangan ibu-ibu yang baru melahirkan itu tidak boleh makan telur, ikan, daging, ayam. Nah, seperti ini. Padahal kalau ibu tidak mengkonsumsi ini, maka akan memperlambat proses penyembuhan dari lukanya. Kemudian faktor internal usia. Penyembuhan luka lebih cepat terjadi pada usia muda. Sifat genetik seseorang akan mempengaruhi kemampuan dirinya dalam penyembuhan luka. Salah satu sifat genetik yang mempengaruhi adalah kemampuan dalam sekresi insulin dapat dihambat sehingga menyebabkan glukosa darah meningkat yang pada akhirnya menyebabkan penipisan protein kalori. Cara perawatan. Perawatan tidak benar dapat menyebabkan infeksi. Personal hygiene ini berhubungan dengan kebersihan diri. Jika kebersihan diri buruk dapat menghambat penyembuhan luka. Luka yang kotor harus dibersihkan kemudian dicuci. Bila tidak, maka proses penyembuhan akan berlangsung lama dan sulit. Kalaupun sembuh biasanya berdampak pada hasilnya kurang baik. Kemudian aktivitas yang berlebihan menghambat penyatuan tepi luka, ya. Ini aktivitas yang berat dan berlebihan ini biasanya dapat menghambat penyatuan tepi luka. Kemudian selanjutnya infeksi. Infeksi menyebabkan peningkatan inflamasi dan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sampai berjumpa di video selanjutnya, yaitu persiapan alat dan prosedur tindakan pada vulva hygiene dan perawatan perineum. Terima kasih.